Kita meneruskan pengajian kitab Sullamut Tauhid, pembahasan menjaga Islam atau sesuatu yang bisa menyebabkan murtad. Kemarin dijelaskan bahwasanya yang namanya murtad, yang menyebabkan murtad itu ada tiga macam. Ada yang berhubungan dengan akidah, ada yang berhubungan dengan amaliyah, ada yang berhubungan dengan kalam atau omongan. Jadi perkataan, akidah, dan perbuatan. Kita teruskan yang kemarin, pembahasan tentang murtad yang disebabkan masalah akidah atau keyakinan. Kita teruskan. Au halala utawa ngalalaken sapa wong muharraman ing perkara kang diharamaken bil ijma'i kelawan sepakate ulama makluman tak maklum kelawan maklum minad dini saking agama bidorurati kelawan darurat mimma bayane saking barang layak pakang ora samar alaihi ngatasi wong kazina kaya zina waliwatilan watiliwat sodomi wal qatli lan mateni wasarqati lan nyolok wal ghasbi lan gosok. Perkara yang menyebabkan murtad yaitu menghalalkan sesuatu yang haram, yang perkara tersebut sudah maklum minad-din bidorurah. Semua orang awam apalagi orang khusus tahu bahwa itu sesuatu haram, tapi ada orang yang menghalalkannya, meyakini bahwa itu halal. Nah, ini ucapan ulama yang mengatakan bahwa berjudi haram, mencuri haram, itu salah. Kita meyakini itu boleh-boleh saja, orang tersebut sudah murtad. Jadi seperti zina, liwat itu sodomia, membunuh, mencuri, gosok, pokoknya segala sesuatu yang sudah maklum minad-din bidorurah. Semua kalangan sudah tahu bahwa itu haram, ada orang meyakini bahwa itu halal, dia itu sudah murtad. Jadi umpamanya ada orang melakukan zina, umpamanya ditanya, kamu kenapa kau melakukan zina? Nah, ini kan halal. Nah, orang ini disebut orang yang sudah murtad. Nah, bukan hanya melakukan dosa karena melakukan zina, tapi sudah murtad. Karena apa? Karena meyakini bahwa yang namanya zina itu halal. Jadi umpamanya ada orang ditanya, kok kamu melakukan zina? Ya saya tidak kuat melakukan itu. Saya terpengaruh dengan godaan. Saya tidak kuat dengan hasrat birahi saya menahannya. Tahu tak kamu bahwa yang namanya zina itu haram? Ya tahu. Nah, orang ini tetap dianggap Islam tapi berdosa. Ya. Tapi umpamanya ada orang yang melakukan zina, ditanya kenapa kamu melakukan zina? Ini kan halal. Nah, ini orang tersebut itu sudah murtad. Tapi kalau ada orang yang tetap yakin itu haram tapi tetap melakukannya, itu tetap Islam tapi melakukan dosa. Ingat-ingat ya, ini perbedaannya. Jadi umpamanya ada orang berjudi, kok kamu melakukan judi ini? Nah, ini kan permainan biasa. Halal ini judi. Ya. Walaupun orang itu tidak berjudi, tapi menganggap judi itu halal, dia itu sudah murtad. Ya kan? Karena yang menyebabkan
ucapan murtad itu arti diantaranya adalah menghalalkan segala sesuatu yang haram yang sudah maklum bidorurah, maklum minadin bidorurah. Semua kalangan bahwa masalah agama tersebut itu sudah maklum. Beda umpamanya sesuatu yang jarang orang ketahui, ya hukum-hukum sing tafsir, apalagi yang merupakan khilaf. Kayak contoh umpamanya rokok ini bagaimana? Ini kan khilaf di kalangan ulama. Memang ada orang yang meyakini bahwa itu halal, ada yang mengatakan haram. Kita kelompokkan dua hal itu, walaupun ada hukum makro dan sebagainya, ya. Tapi umpamanya ada orang mengatakan ini kan halal, enggak ada masalah, karena memang khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan makro, ada yang halal dan sebagainya, ada yang malah haram. Beda umpamanya segala sesuatu sih memang ijma, para ulama sepakat, tidak ada khilaf bahwa, dan perkara ijma itu sepakatnya ulama itu semua orang itu tahu. Itu kalau ada orang yang menghalalkan perkara yang haram tersebut, hukumnya murtad, ya. Hukumnya murtad. Kayak contoh pada zaman dulu orang mengatakan yang namanya kepiting, ya kan, kepiting, ya. Ada kepiting, ada rajungan, ya kan, kepiting dan rajungan. Kalau orang dulu itu ada yang mengatakan ya haram. Kalau kepiting yuyu, ya. Walaupun sekarang kalau kepiting kan besar, terus hidupnya di rawa-rawa atau di laut, ya kan, rawa-rawa atau di muara, itu kan kepiting. Itu kalau sekarang ada yang mengatakan halal, kan? Malah dijual bebas, kan, di seafood makanan laut itu, kan, kepiting. Ini bagaimana kalau kita sudah terbiasa bahwa itu tidak makan, ya jangan makan. Kalau orang bukan saya yang menghalalkan, ya. Kalau saya sepakat bahwa itu haram, nah, namanya kepiting. Tapi ada sebagian orang yang mengatakan itu halal, jadi ya bebas saja. Ya. Jadi ada orang yang mengatakan ini halal kepiting, ya. Karena memang mungkin di antara para ulama itu khilaf hukum dari kepiting. Jadi umpamanya ada orang makan malah dijual bebas sekarang, ya, nggak ada masalah. Artinya bukan termasuk yang menyebabkan murtad, ya kan? Karena memang khilaf, beda pendapat antar ulama dan sebagainya. Karena memang beberapa binatang itu ada yang khilaf, ada yang mengatakan ini halal, ada yang memang haram. Apalagi kayak contoh yang banyak terjadi ini, ya. Kalau beberapa ulama mungkin di madhab lain ada yang mengatakan bahwa anjing bukan makan anjing, ya. Bukan makan anjing, tapi najis apa enggak anjing itu. Ada yang mengatakan enggak najis, ada yang mengatakan najis dan sebagainya. Itu khilaf. Jadi kalau ada ulama terutama madhab 4 itu tidak khilaf, ijma, dan hukum keharaman itu maklum minadin bidorurah. Jadi orang awam pun tahu bahwa itu haram, kok ada orang yang menghalalkannya, nah itu berarti dia itu sudah murtad. Makanya kita perlu berhati-hati dalam fatwa, terutama kalau kita bukan ahli fatwa, ya jangan berfatwa. Kita teruskan lagi. Au harrama, ini kebalikannya. Au harrama halalan. Au harrama utawa ngaramatan sapa halalan ing barang kang halal, kadzalika kaya mengkono. Kalbai kaya adol tinuku wa nikah hilan nikah. Terus kita stop di sini dulu. Atau mengharamkan perkara yang jelas-jelas halal yang disepakati ulama dan makluman minadin bidorurah. Jadi ulama itu sepakat bahwa itu halal,
Dan orang awam, orang khusus tahu tanpa berpikir panjang itu sudah tahu bahwa itu adalah halal. Kok ada orang yang mengatakan haram? Kayak contoh apa namanya, jual beli, terus nikah, atau makan sesuatu yang jelas-jelas halal. Ada orang, saya makan ayam, makan ikan, saya sih halal bagi saya, haram bagi saya makan makanan yang ada ruhnya. Itu kalau orang yang seperti itu, ya, itu namanya murtad. Hati-hati. Jadi saya lagi tirakat tidak makan hayawan atau bilaruh, kan? Ya jangan hukumnya haram, lagi menyetop aja ngomong bahasanya mengharamkan haram bagi saya, itu ya jelas bahaya. Makanya hati-hati, karena memang itu perkaranya halal. Yang disembelih dikit, paling siramangan ayam langsung dicopot sih ya, maksudnya ya memang haram ya kan. Makan ayam belum disembelih apa dicopot langsung, ya haram kan. Ya, maksudnya kan nggak seperti itu kan dia bilangnya kan. Nah, terus disembelih, digoreng, ayam goreng, ini saya haram bagi saya makan yang ada ruhnya. Itu murtad ya. Tapi maksudnya supaya hati-hati bagaimana ya, saya lagi nyetor, lagi tirakat tidak makan ini, supaya saya melatih hawa nafsu. Itu saja, jangan sampai diharamkan. Ya. Karena kalau sudah fatwanya haram, ya jelas. Ya, memang perlu hati-hati lah berbicara dan keyakinan. Makanya walaupun umpamanya kayak contoh ada orang yang bersumpah, hati-hati ya. Hati-hati, saya haram karena lagi mengkel karo mana ahli, haram bagi saya masuk ke rumahnya ahli, ya bahaya. Kan? Menghalalkan sesuatu yang haram. Ya, orang bertamu kan bebas ya. Apalagi orang sesama Islam. Kita bertamu kepada non muslim saja boleh. Ya, haram karena lagi mengkel bahasanya mengkono. Kalau kamu maksudnya apa, haram itu haram hukum haram, apa maksudnya saya melarang diri saya supaya maksudnya mengkono tak ya kan? Oh saya maksudnya melarang awak itu berarti haram sing dimaksud seperti hukum fikih ya kan? Makanya perlu hati-hati kita berbicara walaupun bahasa maksudnya saya haram masuk ke rumah itu. Bagaimana ya kan? Lagi mengkel kalau orang lagi benci dengan seseorang, hanya berbicaranya sembarangan seperti itu. Itu bisa jadi murtad kalau memang yang dimaksud kata haram itu adalah segala sesuatu umpamanya dilakukan mendapatkan dosa, kalau ditinggal mendapatkan pahala. Bukan haram. Definisi haram kan seperti itu. Maksudnya kamu apa? Mengatakan haram bagi saya masuk ke rumah si Anu. Saya maksudnya larang, lagi mengkel baik kalimat. Itu maksudnya secara hukum fikih yang tadi bukan. Kalau seperti ini ya dia cukup berarti lagi melakukan dosa, bukan murtad. Tapi kalau yang dimaksud adalah yang dimaksud yang tadi ya, kata haram yang dia katakan itu adalah segala sesuatu yang bila dilakukan mendapatkan dosa, bila ditinggal mendapatkan pahala. Yang dimaksud kata haram itu ya berarti dia sudah murtad. Karena bertamu mengunjungi segala sesuatu itu sebenarnya kan halal, apalagi saudaranya, apalagi tetangganya sesama muslim kan halal. Berarti dia telah mengharamkan sesuatu yang halal yang disepakati ulama dan maklum nanti gitu. Makanya hati-hati dalam
berakidah seperti itu ya tadi. Kita teruskan lagi. Au nafa wujuba mujma'in alaihi. Au nafa utawa nafi'atan wujuba mujma'in ing wajibe barang ing wajibe barang kang disepakati ulama. Kadzalika kaya mengkono as-sholawati kaya pira-pira salat al-khamsi kang 5 au sajdatin utawa sujud suci minha saking sholawatil khamsi wa zakati lan zakat wa shaumi lan puasa wal haji lan haji wal wudu'i lan wudu. Yang menyebabkan murtad selanjutnya adalah menafikan atau mengingkari kewajiban sesuatu yang sudah disepakati ulama, tentunya makluman minad-din bidor, seperti sholat 5 waktu atau salah satu rukun dari sholat seperti sujud di dalam sholat, terus membayar zakat, berpuasa, haji, dan wudhu, dan yang lain banyak kan contohnya. Segala sesuatu yang disepakati ulama dan maklum minad-din duroro bahwa itu hukumnya wajib. Seperti melakukan sholat maghrib isya subuh kan wajib. Semua kalangan tahu bahwa itu adalah wajib. Itu sepakat, tidak ada khilaf. Para ulama mengatakan sholat 5 waktu itu hukumnya wajib atau sunnah, enggak ada. Itu sepakat. Para ulama mengatakan itu wajib dan maklum minad-din bidorurah. Kok ada orang mengatakan itu tidak wajib, yang wajib itu cuma 3. Mamane. Apalagi zaman sekarang belum wajib karena keadaannya semua negara kita ini negaranya tidak diperintah oleh negara Islam. Mamane. Goblok karane ngono. Umpamanya kita hidup di Amerika sing jelas-jelas tapi ya tetap sholat itu wajib, apalagi di Indonesia, ya kan? Itu aja kenemenan goblok ya. Emang umpamanya kita Indonesia negaranya walaupun tidak Islam, umpamanya bukan kerajaan Islam atau pemerintah, sira umpamanya urip nang negara Amerika terus ora sholat. Mereka itu ya tetap sholat. Apalagi di Indonesia, kurang Islam apa ya? Berangkat haji diurusi, puasa diumumkan, masjid-masjid difasilitasi, bayar zakat, negara punya basis, kan? Lembaga zakat. Apa kurang Islam apa? Ada Kementerian Agama kok mengatakan negara-negara yang belum Islam, ya kan? Terus kalau kita hidup di Amerika nggak sholat, kita hidup di negara yang non Muslim terus nggak sholat, ya dimanapun kita tempat berada, sholat 5 waktu itu ya punya wajib, ya kan? Bukan negaranya yang dipersoalkan, kitanya Islam bukan. Kalau kita Islam ya wajib dimanapun berada. Kalau memang di luar Islam, di negara Islam pun ya nggak sholat. Umpamanya ada orang di luar Islam non Muslim hidup di Saudi, ke Saudi, ya tetap mereka tidak akan pernah sholat, ya kan? Urusannya bukan negara, tapi orangnya Islam bukan, ya kan? Pada orang mengatakan kita ini gak wajib sholat hidup di Indonesia karena negaranya itu ibaratkan belum Islam, masih seperti Nabi Muhammad di Mekah dulu, ya kan? Belum ada syariat Islam. Waduh, ini ya
kurang jauh mikirnya kan. Urusannya bukan negaranya sholat atau tidak sholat. Kamu Islam bukan. Kalau kamu Islam ya sholat 5 waktu. Kamu hidup dimanapun berada, ya kan? Di negara Indonesia, Malaysia, kita hidup di Amerika, di Korea, di Taiwan, ya tetap wajib sholat. Kalau kamu memang di luar Islam, agamamu bukan Islam, kamu hidup di Saudi pun gak wajib sholat. Jelas-jelas no DPD punya Madinah, Makkah, ya kan? Walaupun kamu bukan, kalau memang kamu bukan orang Islam, kamu hidup di negara Islam pun gak wajib sholat. Urusannya bukan berarti negara atau bukan negaranya, ya kan? Kamu agamamu apa? Kamu Islam atau bukan? Kalau memang kamu Islam ya wajib sholat dimanapun kamu berada. Ittaqillah aitsuma kunta, kan? Dimanapun kamu berada ya tetap takwa. Ya, di antara takwa yaitu menjalankan sholat itu, kan? Ya, jadi umpamanya ada orang, kamu kenapa kok nggak sholat? Kita kan hidup di negara Indonesia, negara yang belum Islam, berarti belum wajib sholat. Iki wong murtad negaranya, ya kan? Kan? Karena hukum sholat 5 waktu itu ijma, disepakati ulama dan maklum yakin bidoruro. Berarti dia itu sudah murtad. Walaupun dia itu sholat, tetap kalau punya keyakinan seperti itu tetap murtad, karena mengingkari kewajiban sholat yang sudah disepakati ulama yang maklum binatin gitu. Seperti halnya yang lain seperti zakat, puasa, haji, itu juga sama. Kenapa kamu tidak haji? Ya karena saya ini hidup di Indonesia yang bukan negara Islam. Waduh, sama, kan? Kamu itu Islam bukan. Kalau kamu orang Amerika pun yang negaranya mayoritas non Muslim, tetap kamu kalau memang punya kemampuan, kamu sehat, kamu bisa ke sana ongkosnya dan memenuhi syarat, ya wajib. Urusannya bukan negaranya atau asal negaramu. Urusannya kamu Islam punya kemampuan enggak untuk berhaji. Kalau punya kamu Islam mempunyai syarat wajibnya mencukupi, ya wajib, ya kan? Urusannya negara di persoalkan nama. Nah ini yang namanya sudah keluar dari Islam. Karena apa? Urusannya menafikan kewajiban yang sudah disepakati ulama dan makluman minatin itu. Hati-hati ya. Kalau ada orang yang punya akidah-akidah yang seperti itu, ya sudah, kita tinggalkan saja. Berbahaya, ya kan? Nah, ini kamu belum makrifat, kamu belum kenal dengan Tuhan, berarti kamu belum wajib sholat. Nah ini yang seperti ini tinggalkan. Ya. Kamu sudah bebas karena kamu belum makrifat, masih dulu kenal dengan Tuhan kamu dulu, berbahaya. Nah ini menurut kitab ini yang kita baca adalah orang-orang tersebut yang punya keyakinan seperti itu adalah sudah keluar dari Islam. Au-nafa masuriyati mujma'in alai kadzal. Au-nafa utawa nafi'an sapa wong masriyata. Ada yang kurang tadi. Au jaba. Ada yang terlewat. Au jaba utawa majibakan sapa wong ma ing barang lam
wajib kang ora wajib apa mah. Ijma'an kelawan disepakati ulama kadzalika ale kaya mengkono. Atau kebalikannya, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib yang disepakati ulama. Nah, yang disepakati oleh ulama dan maklum minatin bidarurah. Contoh, bahwa yang namanya sholat duha mana itu maklum minatin bidarurah dan disepakati ulama itu hukumnya adalah sunnah. Tapi dia mengatakan saya mewajibkan, saya wajib, hukumnya fatwanya dia hukumnya wajib, atau meyakini bahwa sholat duha itu hukumnya wajib. Itu juga sudah berbeda. Beda dengan begini, ada sebuah pertanyaan dulu. Ini di beberapa sekolah atau pesantren itu mewajibkan santrinya atau muridnya untuk sholat duha berjamaah, ya, sebagai peraturan sekolah atau peraturan lembaga pesantren. Ini bagaimana? Kan berarti mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sholat duha kan hukumnya sunnah, tapi kenapa wajib? Oh, ini wajib, yang wajib di situ adalah wajib peraturan, harus maksudnya peraturan, bukan wajib yang dimaksud di dalam hukum fikih, ya kan? Hukumnya mereka meyakini hukumnya sunnah, tapi untuk pembiasaan, ya kan? Atau untuk sebuah amalan ritual supaya memberi kemudahan, kelancaran dalam mencari ilmu atau mencari mendapatkan rezeki, makanya diharuskan menjadi peraturan setiap santri atau siswa melakukan. Tapi bukan hukum wajib yang diyakini itu menjadi hukumnya wajib sholat duha, bukan. Tetap hukumnya sunnah. Buktinya kami ketika sholat usolli sunnatan duha, bukan? Oh, berarti dia itu bukan mewajibkan sesuatu yang sunnah, tapi sebagai peraturan pesantren, kan? Buktinya apa? Mereka ketika sholat duha tetap usolli sunnatan duha, dudu usolli duha fardholillahi ta'ala, enggak kan? Buktinya mereka tetap meyakini bahwa sholat duha itu sunnah, ya kan? Buktinya ini ada yang jelas usolli sunnatan duha rakaatain. Beda umpamanya usolli fardhu duha, nah sudah itu berarti murtad, karena hukumnya berubah. Yang